Oh, ya begini ya. Menurut pendapat atau filsafat gaya Abah bicara filsafat, pendapat Abah tentang kemerdekaan Republik Indonesia ini sebenarnya menurut Abah ini maaf aja ya, pendapat Abah belum merdeka seutuhnya. Apa ya yang Abah bilang belum merdeka seutuhnya? Karena sebagai masyarakat warga negara masih ada yang tertindas sebenarnya. Tapi kalau menurut yang merdeka, yang udah mutlak merdeka itu ya kita bangsanya ini sudah merdeka dari penjajahan fisik gitu ya, penjajahan negara itu belum sudah merdeka benar-benar ya. Tapi kalau menurut kemerdekaan buat seluruh bangsa ini ya belum merdeka dari dan tanda kutip ya berbagai aspek. Mungkin ya sebagai warga sendiri belum merdeka terhadap penjajahan orang dalam juga, orang kita juga yang menjajah terhadap diri pribadinya dalam tanda kutip. Yang kedua, secara ekonomi atau apa pola-pola Indonesia itu belum merdeka seutuhnya. Nyata-nyatanya kan segala macam dalam pakaian, makanan itu masih dijajah sebenarnya. Masih dijajah dengan produk-produk luar Indonesia. Kalau yang benar-benar merdeka itu jangan ada merdeka seutuhnya itu tidak ada yang menjajah dalam hal apapun. Nah itu baru merdeka yang mutlak. Contohnya sekarang orang Indonesia bahkan orang Sunda membeli makanan luar negara. Nah itu belum dikatakan merdeka yang utuh. Itu masih dijajah dalam hal ekonomi. Contohnya malah sekarang yang produk-produk dalam negeri tersisihkan kebanyakannya. Karena apa? Karena keegoan orang-orang kitanya yang sok-sokan, sok modern. Bukan modern, itu namanya disebut global gitu. Global. Kalau modern itu ya gimana ya? Mengikuti zaman tapi tidak lupa dengan adat kebiasaan negerinya sendiri. Contohnya ya kalau benar-benar untuk mempertahankan, kata tadi ada yang mempertahankan tentang mempertahankan kemerdekaan itu lebih susah daripada memerdekakan negara ini, karena masih banyak rongrongan dari negara-negara luar. Mungkin ya nggak mau Indonesia, orang luar nggak mau melihat negara Indonesia maju, karena ya negara kita itu ya dalam lagunya Rhoma Irama itu apa kan, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu tuh, tiada badai tiada topan menghampiri dirimu. Nah, yaitu batu melempar sebuah kayu aja bisa menimbulkan menjadikan sebuah makanan. Contohnya kita menanamkan satu pohon 25 cm ke dalam tanah bisa membuahkan, menghasilkan. Nah itu saking subur-suburnya bangsa kita. Nah cuma hal ini sayangnya yang disayangkan oleh Abah. Jangankan kalau di kampung pun sendiri sekarang udah pada malas, tanah banyak yang tidak terurus. Padahal itu benar-benar menguntungkan asal maunya. Makanya kata Abah ya Indonesia itu tidak bisa, masih nggak kelihatan yang untuk mempertahankan kemerdekaan itu, nggak cuma omongan doang. Kalau benar-benar mempertahankan kemerdekaan ini, kita kelola negeri ini, tanah ini dengan orang-orang kita sendiri. Gimana caranya untuk meningkatkan pangan kita? Ya mudah-mudahan harapan Abah dengan Presiden Pak Prabowo sekarang, terus
gubernur Bapak Kang Deddy kayaknya cinta banget dia. Ya bener-bener kelihatannya itu yang dibilang Indonesia apa NKRI harga mati itu yang dilihat oleh Abah tuh baru dia itu. Bener-bener dia peduli terhadap rakyatnya, peduli terhadap alam. Ya insya Allah mudah-mudahan ya kita dukung program-program Pak Prabowo dan Kang Deddy. Mudah-mudahan kita bisa menjadi masyarakat Indonesia yang seutuhnya yang bisa mempertahankan kemerdekaan ini ya. Rupanya mungkin kurang lebihnya segitu dari Abah, itu pendapat Abah ya. Semoga jangan ditelan bulat-bulat, belum tentu benar itu ya. Itu hanya pendapat Abah aja. Rupanya segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.